Siapa yang menyangka keunikan barang-barang ini dibuat hanya dari barang bekas majalah, bungkus minuman, bahkan hingga bungkus mie instan. Di balik semua ini adalah sosok Andini Cahyani Putri atau biasa dipanggil Ace. Perempuan ini memulai berkreasi sejak masih duduk di bangku perkuliahan. Dari situlah awal mula dia menggeluti bisnis kolase sejak tahun 2014. Barang yang dijual bermacam-macam, mulai dari postcard, stiker, hingga notebook. Jadi ini art merchandise, aku bikin kolase yang terus dicetak di berbagai macam benda. Jadi ada kartu pos, terus ada utamanya sih notebook, karena aku juga bikin notebook dijahit manual. Jadi kebanyakan untuk jadi cover notebook, dan selebihnya dicetak jadi postcard, jadi stiker, terus ada pin, pokoknya macam-macam. Kaos juga ada. Awalnya tuh sebenarnya dari zaman masih kuliah, karena emang udah bikin karya dari zaman kuliah. Terus baru sadar kalau ini tuh benar-benar bisa jadi duit, itu adalah di tahun 2014. Pertama kali bikin itu notebook, cuman dulu belum, kalau sekarang kan dijilid manual, dulu itu masih dijilid spiral ke mas-mas fotokopian. Jadi cover depannya dari karton bekas, terus ditempel-tempelin pakai majalah bekas, digambar-gambarin gitu, terus dibawa ke fotokopian buat dijilid. Itu sih pertama kayaknya. Baginya, berkarya dari barang bekas sangatlah menyenangkan. Apalagi sampai mendapat apresiasi hingga karyanya bisa menghasilkan uang. Di kamar mungil ini, yang juga sebagai workshop mininya, semua karyanya dia ciptakan di sini. Meski tidak begitu luas, disinilah dia bisa mendapatkan ide-ide baru dan bisa terus berpikir. Kalau ide tuh relatif sih, kadang bisa tiba-tiba datang gitu. Nah, cuman kalau pas lagi males, kadang ada proses risetnya. Nah, risetnya itu kadang bisa jadi lama karena harus nyoba lagi. Belum tentu semua hasilnya bagus, nanti ngulang lagi kayak gitu. Cuman kalau pas lagi impulsif, dalam sehari itu bisa langsung dibikin ya. Itu yang nggak pakai urusan ke vendor kayak gitu. Jadi yang beneran dikerjain sendiri itu bisa sih dari kayak baru mikir langsung dikerjain terus jadi sehari. Sebelum ini kan karena nganggepnya masih senang-senang banget. Terus ketika udah mulai mutusin untuk bahwa harus bisa hidup dari usaha ini, jadi mulai lebih mikir harus gimana. Terus paling berat sih kayaknya waktu awal pandemi sih. Itu aja sih, ya sekarang udah ngerti harus gimana, jadinya udah aman lah bisa dibilang begitu. Untuk memulai ini, kira-kira idenya dari mana ya? Apakah harus memerlukan modal yang besar juga? Modal awal tuh nggak ada deh, karena kebetulan aku kuliah desain, jadi alat gambar tuh ada banyak. Terus aku dulu langganan majalah, jadi aku punya banyak majalah bekas. Terus lagi-lagi karena kuliah ya, itu ada banyak kertas-kertas bekas dan karton bekas yang bisa dipakai. Jadi bisa dibilang mulainya sih nol. Caranya sih adalah jangan terlalu mikirin ininya sih, uangnya harus gimana. Kadang tuh pas lagi stuck, kita tuh harus bikin sesuatu yang baru. Nah, pas mulai bikin sesuatu yang baru tuh jangan terlalu mikirin bahwa ini nanti bakal laku nggak ya, kayak gitu. Jadi aku sih lebih ke ngusahain bikin sebanyak mungkin sesuatu yang baru yang disenang, nyobain yang mungkin belum pernah dibikin. Biasanya sih kalau kita nanti ngeluarin sesuatu yang baru dari proses kayak gitu, banyak yang menerima dengan senang hati gitu. Jadi kayak bisa jalan lagi lah istilahnya gitu. Dari ketekunannya mengolah limbah barang bekas, kini dia sering diundang untuk mengisi workshop di luar kota Solo. Selain itu, karyanya juga laris manis di berbagai kota-kota besar di Indonesia seperti Bali, Jogja, dan Jakarta. Untuk harganya sendiri masih relatif terjangkau. Kebanyakan sih emang dari dalam negeri, kebanyakan dari Bali, Jakarta, kota-kota besar sih. Kalau ini terutama tempat-tempat wisata, karena aku nitip-nitip di konsep store yang ada di Bali, Jogja, Jakarta kayak gitu. Harga tuh yang paling murah kayaknya
kartu pos tuh Rp15.000 saja. Terus paling mahal tuh ada masih di kisaran 200, belum sampai 300.000 sih. Meski sekarang karyanya sudah mulai banyak dikenal, Aceh juga masih punya mimpi ke depannya. Pencapaiannya sekarang masih dirasa belum ada apa-apanya. Harapan ke depannya selalu bisa bikin karya terus, selalu bisa jualan kayak gini terus, cukup terus, dan pengen punya studio yang bisa didatengin orang. Itu sih. Jadi mungkin ada workshop private kayak gitu, orang bisa beli langsung ke tempatku sambil mungkin ngeliat-ngeliat pas kerja kayak gitu sih. Gimana sobat? Unik-unik sekali ya karyanya ini. Bagi kalian yang ingin membelinya, bisa lihat di Instagramnya @acebong. Dan bagi kalian yang ingin memulai bisnis, tetap semangat ya, jangan mudah menyerah deh.